Di jantung Pulau Seram, Maluku Tengah, rimba hijau menjulang dan awan menggantung di puncak Gunung Binaya. Di tanah ini, alam adalah jantung kehidupan suku Alifuru. Bagi para ketong orang Alifuru, hutan, gunung, air, laut, batu itu bukan sekedar yang ketong lihat biasa mati, tapi itu sebenarnya itu bagian dari ketumpung hidup. Karena bagi ketong orang Alifuru itu mau menghormati Tuhan pencipta Upulaha Ta'ala itu harus hormati gunung tanah. Gunung tanah artinya semua yang ada di alam. Katong punya salah satu hal yang turun-temurun sampai hari ini yang selalu dikasih tahu oleh orang tua, katong makan apa yang katong tanam dan tanam apa yang katong makan. Di ufuk timur Pulau Seram, Provinsi Maluku, tersaji hamparan pusparagam alam. Gunung dengan hutan lebat, aliran sungai jernih, dan laut yang menawan. Masyarakat Maluku meyakini Pulau Seram adalah tempat awal mula kehidupan manusia, dan dari pulau inilah masyarakat Alifuru lahir dan menyebar ke seluruh Maluku. Tatayara. O kaya kay sama kayo pusag siya to sama kay antepayani sa tepi yawasa sa tepi. Tanah bagi masyarakat Alifuru adalah saudara. Ayo sa kaya yaw. Ama kay buwang tuan apa. Masyarakat Alifuru hidup dari falsafah, apa yang mereka tanam, itu yang mereka makan. Di pulau ini tidak terdapat sawah. Oleh sebab itu, nasi bukanlah makanan pokok orang Alifuru. Jadi katong makan sagu, papeda, katong makan kasbi, katong makan patatas, katong makan kaladi, karena itu yang katong tanam. Jadi yang katong tanam itulah yang katong makan. Selama berabad-abad, masyarakat Alifuru menjaga hutannya. Kini mereka memperjuangkan hak hidup agar hutan tetap menjadi rumah. Di atas peta-peta resmi, hutan yang telah dijaga turun-temurun akan dialihfungsikan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi oleh negara. Bagi negara, ini disebut konservasi. Tapi bagi masyarakat Alifuru, ini adalah bentuk pengusiran yang tak selalu kasat mata.
Ironis, pohon-pohon yang dulu dijaga sebagai warisan kini berdiri di bawah izin negara, bukan perlindungan adat. Kalau akhir-akhir ini negara datang dengan alasan konservasi supaya alam tetap lestari, beta pikir dari dulu katong sudah diajarkan untuk jaga alam ini. Bahkan kalau dibandingkan konservasi untuk menjaga alam, beta pikir katong masyarakat adat jaga alam jauh lebih baik, jauh lebih lestari, jauh lebih dari segalanya daripada program yang jaga alam. Sampai-sampai katorang masyarakat adat mau bakabong saja untuk katong pun kebutuhan hari-hari, makan, minum, batanam dan sebagainya, itu pun sudah dibatasi karena ruang hidup yang sangat sempit. Berapa banyak orang tua kita, leluhur kita yang mati pada saat perang dengan penjajah hanya karena untuk menjaga tanah. Apakah itu dihitung? Apakah itu dipikir oleh negara? Po, ada siya kayo mga kayo, huwag kayo po siya mga kayo. Kalteria yan, aniyo, sa kalteria, tapos siya. Amihinin ni sa siya. Huwag kaya alami, umirak sa huli mga kayo po siya. Kalau dengan aturan pemerintah, ya kita dibatasi. Ini batas, katong boleh masuk. Padahal itu katong pengutang adat dulu. Tempat katong cari makan di sana. Ini yang menjadi ancaman sebenarnya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Tanpa disadari, sebenarnya aturan-aturan ini tidak justru menghidupkan kearifan lokal masyarakat adat yang hidup di sini dan menjadi kekayaan bangsa ini. Tetapi lama-kelamaan masyarakat adat dan kearifan lokal itu akan hilang. Dan itu ancaman bagi kita masyarakat adat. Itu sebuah ancaman. Sekumpulan masyarakat mulai melakukan budaya masohi atau gotong royong memperbaiki jembatan. Kala budaya itu tampak jelas terlihat, maka ini adalah pertanda bahwa musim timur akan segera datang. Musim timur, sebutan lain bagi musim penghujan, adalah siklus yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Alifuru. Musim timur kerap dianggap sebagai musim paling menderita bagi masyarakat Alifuru. Sejumlah aktivitas terhambat, akses transportasi terputus, banjir, hingga kelangkaan makanan. Semuanya sudah harus siapkan di rumah, tidak usah aktivitas yang lebih. Lalu waktu itu dipakai untuk nanti hubungan keluarga. Lalu nanti di situ banyak nanti tercipta hubungan. Sudah tidak ada aktivitas yang lebih, misalnya orang semungkin menyeberang kali kalau banjir, semungkin mau beraktivitas di kali kalau banjir. Nah, pasti di rumah. Tapi sebelum itu sudah harus siapkan apa yang menjadi kebutuhan. Tabea, 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 tabea. tabea. Hunanae ita ajare isikora adatia, ita ajare adatia to. Ita ajare adatia te supaya beso-beso hunanae sing lupa sejarah. Hunanae hidup laeng sayang laeng. To Marvel? Hunanae te hidup laeng kasih laeng.
orang tatua bilang maelau pinamutu bilang per katong airahe katong punya orang pun toh. Tapi kalau misalnya katong susah, katong lain bisa bantu, lain bisa bantu lain karena katong orang saudara. Orang saudara itu satu pun susah lain mesti bantu. Kawah apa Agnes? Aita, kalau itarahaya lo yang ini aman halian kita sama humani, kalau itarahaya ai lo yang aman halian sehure ita puna sahule. Koha, kita punya makanan yang bisa habis. Karena kalau engge pun makanan habis, engge minta dari Geo, pasti 1-2 hari lah engge bapak supi ambil. Jadi mangkali susah 1 hari saja, hari besok susah yang lain. Jadi Marvel punya 1 hari makanan yang ada, dia baku tukar dengan Agnes. Tapi kalau sampai makanan habis di kampung sih bisa. Umumnya, saat akan memasuki musim timur, masyarakat Alifuru selalu menyiapkan stok makanan. Sejak dahulu, jauh sebelum konsep ketahanan pangan populer saat ini, masyarakat Alifuru telah merawat kebijaksanaan alam dengan mengenal cara menyimpan makanan atau konsep traditional food preservation yang bersumber dari tradisi leluhur. Apakah musim timur itu bikin katong susah? Memang musim timur sudah pasti ketika hujan, ketika banjir, pasti saja mengganggu katong punya aktivitas. Katong punya hidup hari-hari pasti terganggu. Karena hujan kuat, katong jarang juga ke kabong. Tapi sebenarnya dari musim timur ini, katong belajar banyak hal. Kenapa katong belajar banyak hal? Karena orang tatua itu, dorang sudah terbiasa dengan kondisi ini. Itu dari jauh hari sebelum musim timur, itu dorang sudah mempersiapkan makanan untuk timur. Biasa sagu itu dibakar, kasbi dibuat menjadi, kata orang bilang embal atau bubuk, itu sudah dipersiapkan. Tutup pola. Musim timur memberi ruang bagi masyarakat Alifuru untuk bertahan di tengah keterbatasan. Dalam kondisi tersebut, mereka menerapkan sistem barter atau menukar makanan sebagai salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tabea. Oraya lo ne menile. Hello, Samanya hey. hello. Kondisi itu menciptakan ikatan saling bantu antar warga di tengah krisis yang diwariskan secara turun-temurun. Terima kasih ini au. Hello. Ale gua na. Hello. Kalau di sini, beta seng pernah menemukan kelaparan. Orang-orang Alifuru ini kan hidup dulu, itu punya satu hal yang paling dijaga itu soal persaudaraan itu, saudara. Itu dasar yang harus katong tahu. Betapa orang sangat menghargai dan sangat mencintai antar saudara satu dengan yang lain. Dan rasa itu pada akhirnya turun kepada generasi hari ini. Sekarang misalnya kalau beta punya makanan yang ada di rumah, beta bisa ke sebelah rumah, keluarga di sebelah rumah bisa minta kasbi, dorang kasih kasbi. Beta bisa minta garam, dorang kasih garam. Begitupun sebaliknya, dorang yang ada makanan bisa datang ke beta, beta kasih pisang dan sebagainya. Jadi katong hidup aku kasih. Karena memang itu sudah diajarkan dari dulu, dari leluhur. Bagaimana menjaga katong punya persaudaraan dan katong sering bisa lihat orang susah. Apalagi katong pun saudara sendiri.
terahe saluku, kita tane balapu hi cokolati. Halo? Sama. Lumah Ajare, sekolah adat yang menjadi media untuk mewariskan pengetahuan adat dan tradisi suku Alifuru. Pelajaran di Lumah Ajare bukan dari buku atau layar gawai, tetapi di dalam praktik hidup. Sejak dini, anak-anak diajarkan untuk hidup harmonis dengan alamnya, menanamkan nilai-nilai adat, dan diajak memahami peran mereka sebagai penjaga bumi masa depan. Teman-teman, tatane palani ni rasi ya sakai tahalam ma. Hello, halika patu bisita tali ara kanya. Jajan pasar bisita sup ke penye. Aleka potuhua osama mihasilie lailaite. Tidak semua anak muda bisa mendirikan sekolah adat, karena poinnya di yang tadi. Apakah dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh gunung tanah biasa kita bilang alam tuh, katong bilang alam tuh. Apakah dipilih oleh leluhur? Kalau misalnya tidak dipilih, tidak bisa. Karena itu orang-orang pilihan saja yang bisa menjalankan tanggung jawab itu. Karena sekolah adat dalam konteks pendidikan itu sekolah, tapi dalam konteks adat itu rumah adat. Jadi pendidikan adat yang dilakukan di dalam sekolah adat itu adalah pendidikan adat yang sebenarnya juga dilakukan di dalam rumah adat. Selamat siang, Tabea. Tabea. Kita ajare isi kora adatia. Kita ajare supaya ita saka dunia, ita saka waya, ita saka ayah, supaya ita hidup dengan anak cucu lama-lama. Toh? Kalau ita saka alam, dunia, ita saka ayah, ita saka waya, pohite ita hidup lama. Tapi kalau ita senjaga alam, maka alam akan bikin rusak katong bisa hidup lagi. Toh? Kehadiran Lumah Ajare menjadi lebih dari sekadar tempat belajar. Sekolah adat ini adalah penyeimbang terhadap arus modernisasi yang kerap menggerus nilai-nilai tradisi. Saat dunia semakin cepat, masyarakat Alifuru memilih berjalan bersama jejak leluhur dan memastikan warisannya tidak hilang, sehingga tetap menjadi pedoman hidup bagi generasi mendatang. Itu lebih ke apa? Ya? Cari udang. Geo, Marvel, Genesis, omikoi waya, omikoi waya. Geo, omikoi waya, bagus teo? Waya te bagus toh? Waya mengalir dari atas ke bawah kah, dari bawah ke atas? Dari atas toh? Gelo toh, sampai pantai toh? Kalau akan mau biru begini, akan bagus begini, mesti yang di gunung itu mesti dijaga toh? Kalau di gunung bagus, berarti pasti sampai di pantai juga akan bagus. Berarti kamu mesti jaga yang di mana? Jaga yang di atas toh? Jaga air yang di atas. Supaya akan biru begini sampai di
sampai di pantai. Dan cara apa? Tanam pohon, toh? Saya boleh potong di pinggir-pinggir pohon, toh? Bagaimana menjaga rasa itu tetap tinggi di tengah-tengah perkembangan zaman yang begitu tinggi ini, maka solusinya sekolah adat. Jadi sebenarnya kalau dirujuk lagi, ujung-ujungnya sekolah adat ini menjadi jembatan untuk menghubungkan itu kepada generasi berikut. Apa yang bisa katong pakai, media apa yang bisa katong pakai supaya rasa persaudaraan ini tetap tinggi, adat ini tetap tinggi, pemaknaan terhadap alam dari sisi adat ini tetap tinggi, supaya dalam kondisi apapun negara ini atau dunia ini sedang akan baik-baik saja, katong tetap aman, medianya adalah sekolah adat. Sehingga rasa persaudaraan itu ditanam ke anak-anak sekarang. Bagaimana orang tua memahami alam itu disampaikan ke anak-anak dan rasa itu akan tertanam. Orang ketika ke hutan mulai baku bantu dengan temannya, atau ketika ke hutan berburu, ketika ke hutan tanila dedeso, itu orang sudah sama-sama berjalan bersama, bekerja bersama, di air, di sungai mereka orang sama-sama. Jadi itu secara otomatis turun. Nah, bagaimana menjamin supaya hal ini tetap turun-temurun? Maka pendidikan adat di sekolah adat itulah solusi. Katong sen bisa meninggalkan uang untuk katong punya anak-anak. Yang bisa katong tinggalkan untuk katong punya generasi ini adalah alam ini. Oleh sebab itu, menjaga alam supaya alam ini tetap ada, itu bagian dari katong punya hidup.